Babu tawafin nisa rijal, bab tawafnya kaum perempuan dengan laki-laki tercampur. Apakah itu boleh? Waqala berkata Umar bin Ali, Amr bin Ali hadatsana Ahbaroni atau id Mana'a Ibnu Hisham pada saat itu telah melarang Hisham an-nisa kepada kaum perempuan atau wafat melakukan tawaf rijal serta laki-laki. Ola berkata itu engkau, kaifa yamna'uhunna, bagaimana halnya itu bisa melarang kaum perempuan. Waktu topa pada telah tawaf siapa nisa Nabi, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'arijali barengan dengan kaum laki-laki. Waktu aku bertanya, abadal hijabi al qablu, apakah itu tawaf istri-istri Nabi itu setelah turun ayat hijab? Ayat hijab itu ayat yang melarang istri-istri Nabi berbicara langsung dengan kaum laki-laki yang bukan muhrim. Harus dibalik hijab gitu. Di surat Al-Ahzab. Atau sebelumnya. Ola maka menjawab itu rawi hadis li amrin lakon adraktu ba'da hijab. Kata Ammar, justru saya mendapati istri-istri Nabi itu melakukan tawaf bergabung dengan laki-laki setelah turun ayat hijab. Kayak yuhalidna rijala, bagaimana halnya istri-istri Nabi itu bercampur dengan kaum laki-laki. Kalau alam yakun yuhalidna, tentu saja mereka tidak bercampur gitu. Karena ada Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, tatuku beliau melakukan tawaf hajrotan terpisah minar rijali dari kaum laki-laki. La tukhalituhum. Siti Aisyah tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Awalat maka berkata Imratun, seorang perempuan, intoliki nastalim ya ummal mukminin. Pergilah engkau wahai Aisyah, kami akan melakukan istilam penghormatan terhadap Hajar Aswad. Ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Qalat, berkatalah Siti Aisyah, intoliki anki. Pergilah dari engkau gitu. Wabah tetapi menolak. Yahrujuna, itu kaum perempuan itu keluar bersama-sama mutanakkirotin billaili, mereka pada saat malam-malam. Tentu malam waktu itu belum seperti sekarang banyak lampu, waktu itu ya gelap saja. Billaili pada waktu malam ya payatubna, maka tawaf itu kaum perempuan ma'arrijali beserta kaum laki-laki. Walakin nahunna, tetapi sungguhnya itu kaum perempuan itu kunna, ada mereka semua idza dakhalna baita, apabila mereka masuk ke dalam Baitullah, kumna mereka berdiri hatta yadkhulna, sehingga mereka keluar dulu, wa ukhrija rijalu, dan keluar dahulu kaum laki-lakinya. Wa kuntu ati Aisyata, dan aku mendatangi Siti Aisyah, wa ana wa Ubaid bin Umair wa hiya mujabiratun bi sabirin. Nah, waktu itu berada di semacam tenda mungkin. Jabiroh bertetangga di itu tempat. Kultu wa ma hijabuha, apa hijabnya, penghalangnya. Olah hiya kubatin, itu Siti Aisyah berada di satu kubah Turkiyatin yang terbuat, yang berasal dari Turki. Laha gisyaun, ada penutupnya. Wabainana wabainaha gududari. Dan di antara kami dan di antara Siti Aisyah ada penghalangnya. War itu hadir an wardan. Dan saya melihat beliau itu berada di tenda yang eh, gambarnya bunga mawar gitu. Dan wardah mawar. Jadi ini menceritakan tentang tawafnya kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Itu zaman Nabi yang tawaf itu juga sedikit kan. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang sudah jutaan. Kalau dulu zaman Nabi paling banyak ratusan ribu. Ya kaum musliminnya juga belum banyak saat itu. Nah, tetapi saat itu tawaf yang dilakukan oleh
kaum perempuan dan kaum laki-laki itu bisa bersama-sama juga. Walaupun tidak boleh bercampur, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sekarang susah kelihatannya memisahkan kaum laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam satu rombongan. Apalagi suami istri itu saling berpegangan, kan tawaf itu. Jadi tidak batal ketemu laki-laki dan perempuan saat sedang tawaf. Dalam mazhab Syafi'i juga begitu, tidak batal. Padahal tawaf itu sama saja dengan sholat sebetulnya. Kalau tawaf itu kita boleh berbicara, sedangkan saat sholat kita tidak boleh. Dan tawaf itu harus punya wudhu juga. Nah, saat ini ya terutama suami istri itu kalau kita sedang tawaf itu kan kadang si istrinya megang tali itu yang diikatkan kepada si suaminya karena takut hilang mungkin gitu ya. Nah, itulah pengalaman saya juga begitu. Pegang-pegangan karena demikian berjubel orang. Kadang-kadang kita saling injak dengan kaki orang-orang lain juga kan diinjak saja saat tawaf. Ya, kita juga diinjak juga oleh orang lain. Sakit juga kayak kita. Tapi nyeker kan, tidak pakai sendal di Masjidil Haram itu. Saya injak menginjak saking berjejalnya yang tawaf saat musim haji. Nah, apalagi dahulu juga disebutkan ada seseorang yang Ibnu Hisham tadi disebutkan melarang tidak boleh dicampur laki-laki dengan perempuan. Tetapi disebutkan di sini, oh boro-boro jamaah lain, istri-istri Nabi saja nyampur dengan laki-laki dan dia bersama-sama tawafnya. Jadi gak masalah. Padahal itu setelah turun ayat hijab. Ayat hijab itu surat surat Al-Ahzab yang menyatakan bahwa istri-istri Nabi itu tidak boleh berbicara langsung dengan laki-laki lain tanpa ada penghalang. Itu ada ayatnya di dalam surat Al-Ahzab yang menerang itu. Jadi kalaupun istri Nabi didatangi ada seorang laki-laki lain, maka beliau harus berbicara ada tabir, ada penghalang. Bukan sekedar kerudung, tapi dihalangi. Tidak boleh bicara langsung. Itu ayat hijab. Nah, ternyata kita tahu kan ini kalau pada saat haji wada itu ya tentu saja menjelang akhir kenabian. Itu ayatnya sudah setelahnya. Tapi waktu itu para istri Nabi juga melakukan tawaf tentu dengan sepengetahuan dan perintah Nabi bergabung dengan kaum laki-laki. Jadi tidak masalah. Hanya pada saat tawaf itu kita kalau mau berbicara boleh saja sambil ngobrol. Tapi aku kurang kerjaan ya kalau tawaf sambil ngobrol. Sambil baca bacaan. Banyak doa yang bisa dilakukan. Setidaknya membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah itu yang sering orang lakukan. Silakan itu dibaca. Dan bacaan-bacaan yang lain doa-doa. Nah, adapun waktu tawaf itu susah mencari waktu lowong di Masjidil Haram. Apalagi musim haji, mau pukul 2 malam pun atau pagi juga tetap saja ramai. Dan setiap waktu seperti padahal di musim biasa saja, di luar musim haji juga tetap saja ramai. Sehingga kita kadang-kadang kesulitan kalau mau mencium hajar rasul. Hadasana Ismail, sebetulnya Hadasana Malik dan Muhammad dan seterusnya dari Ummu Salamah. Itu zaujin Nabi, istri Nabi SAW. Qalat berkata si Ummu Salamah, syakautu saya laporan kepada Nabi, ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Ani bahwa sungguhnya aku ashtaki, aku laporan binti ashtaki. Aku laporan Rasul, saya tidak bisa tawaf gitu kan. Maka bersabda Rasulullah, tupi tawaflah kalau engkau wahai Ummu Salamah miwaroin nasi di belakang orang-orang. Anti rokibatun dan engkau bisa mengendarai tunggangan onta habis. Atau itu maka aku tawaf Rasulullah dan Rasulullah SAW ini saat itu Soli beliau sholat ila bil baiti di pinggir baitullah. Bahwa pada saat itu Rasulullah itu membaca waturi wa kitabim mastur. Surat At-Tur itu yang dibaca oleh Nabi SAW.
Ini cerita dari Siti Ummu Salamah. Kelihatannya pada saat haji wada itu Nabi mengerahkan istri-istri beliau diajak ibadah haji semuanya. Siti Aisyah, Ummu Salamah, Siti Zainab, Siti Hafsah dan sebagainya istri-istri beliau ikut pergi haji. Tetapi yang dimaksud di sini tentu adalah bercampurnya saat tawaf laki-laki dan perempuan. Kalau pada saat sholat kan tidak boleh dicampur. Ada tuh di bagian mana kalau tidak salah di Eropa atau di Amerika, laki-laki dan perempuan itu dalam satu saf yang sama. Tuh gaya baru yang menyalahi ajaran Nabi. Soalnya pada saat zaman Nabi tidak pernah laki-laki dan perempuan saat sholat dicampur. Selalu laki-laki ada di depan, perempuan di belakang. Atau kalau sebelahan juga bisa saja tidak dicampur. Seperti di Masjid Madinah sekarang kan Masjid Nabawi. Kaum perempuan itu ada sebelah kiri, kaum laki-lakinya di sebelah kanan. Itu ya dalam saf yang sama. Tapi mereka tetap dipisah. Tidak campur. Nah, jadi kalau pada saat melakukan tawaf itu bisa saja laki-laki dan perempuan bersama-sama. Artinya nyampur. Tapi pada saat sholat tidak boleh, tetap dipisah. Demikian juga yang dilakukan oleh Siti Ummu Salamah. Beliau melakukan tawaf dan beliau sambil menaiki unta. Jadi kalau sekarang mau tawaf sambil didorong pakai kursi roda, boleh-boleh saja. Atau ditanduk gitu kan Pak, kita ya tentu harus dengan membayar kepada para penduduknya, boleh-boleh saja. Tidak jalan sendiri karena ya pasti untuk orang-orang yang sedang sakit tidak memungkinkan. Silakan saja, boleh-boleh saja. Toh zaman dahulu juga selain dilakukan oleh para sahabat, Nabi sendiri juga pernah tawaf di atas. Tetapi sekali lagi di sini, ayak talit nabihim aw yatubna ma'hum lah datin bugari tilatin aw yang baridna. Nah, itu yang tadi bab di atas, apakah kaum perempuan itu bercampur baur lah, bercampur baurkah pada saat tawaf? Nah, sekarang juga di Masjidil Haram, pada saat kita melakukan sholat, kadang-kadang saat sholat juga suka bercampur baur. Ini Masjidil Haram, khususan kelihatan. Eh, Kadang-kadang saat tiba waktu sholat kan tawaf juga berhenti semuanya. Nah, kadang-kadang kan kaum perempuan juga ada di depan, laki-laki di belakang. Itu suka kekhususan kelihatan Masjid Haram. Tapi Askar selalu berusaha memberikan arahan supaya kaum perempuan minggir ke belakang supaya dipentungin sama botol-botol mineral itu kan ya. Kaum perempuan kalau yang ada di depan, ada laki-laki di belakang. Mundur gitu kan, laki-lakinya suruh maju. Tapi kelihatannya sulit di Masjidil Haram untuk mengatur supaya semua laki-laki ada di depan, kaum perempuan di belakang itu kesulitan apalagi saat-saat tawaf gitu. Sehingga kadang-kadang campur baur gitu. Nah, ini terjadi hanya kejadian di Masjidil Haram. Kalau di masjid yang lain tidak boleh. Karena berjubelnya orang dan waktu sholat itu hanya dalam hitungan menit saja, demikian sudah langsung rapih bentuk safnya. Tapi kadang-kadang di dalamnya itu di depannya ada kaum perempuan, belakang laki-laki. Padahal kan sebenarnya tidak boleh. Tapi Masjidil Haram agak sulit ya, ngatur-ngatur itu. Walaupun sejumlah pengatur yang ngatur-ngatur itu ada. Kadang-kadang kita ditakol itu kepala kita oleh botol mineral oleh para askar itu. Karena bandel mungkin tidak mau pindah. Sini disebutkan nah Umar ayatu parrijal nisa. Nah, sebetulnya Sayyidina Umar melarang tidak boleh campur baur tawafnya laki-laki dan perempuan. Terpisah saja. Tapi kondisi saat ini agak sulit gitu ya, terus terang karena yang tawaf itu jutaan. Ya kalau mau ngatur dipisah laki-laki dan perempuan, apalagi dalam satu rombongan, oh, terpencar
Itu pun tawaf yang suka dipimpin oleh rombongan, ketua rombongan biasa bawa bendera gitu. Gitu. Kadang-kadang terpencar juga, tidak dalam satu kesatuan. Karena kita berkeliling terus kan. Selama keliling itu terjadi benturan dan macam-macam dengan orang lain sehingga terlempar gitu dari rombongan. Nanti kadang-kadang tidak dalam satu rombongan lagi. Dan yang penting kita harus janjian selesai tawaf kumpul di mana gitu. Antar rombongan harus kasih tahu saja supaya nanti kita mau melakukan sa'i bersama-sama lagi. Demikian juga setelah sa'i kita janjian kumpul di mana kan supaya satu rombongan tetap tidak terpencar saking banyaknya orang saat ini. Nah, kalau Ibnu Hisham tadi melarang, demikian juga Sayyidina Umar, tawaf antara laki-laki dan perempuan secara mutlak. Inna awwala man farraqa bainar rijal wan nisa'i fi tawafi Khalid bin Abdullah al-Qusairi. Nah, sesungguhnya orang pertama yang memisahkan tawaf antara laki-laki dan kaum perempuan itu Khalid bin Abdullah al-Qusairi. Sebutkan begitu. Jadi dipisah barangkali tawaf antara laki-laki dan perempuan, kapan rombongan laki-laki dan kapan rombongan perempuan. Seperti di Masjid Nabawi, Madinah. Kalau kita mau ke Raudhah, Raudhah itu satu tempat antara kuburan Nabi dengan mimbar beliau, yang kalau kita berdoa di Raudhah itu akan diijabah, mustajab. Nah, itu dijadwal kapan laki-laki, kapan perempuan, tidak dicampur. Jadi yang bisa sholat di situ itu kan ada di depan, perempuan itu tidak bisa bebas. Kalau laki-laki setiap waktu sholat bisa masuk saja, asal kebagian. Tapi kalau biasanya sudah penuh, susah ke Raudhah itu. Tetapi nanti perempuan Masjid Nabawi itu kan suka dikosongkan, tidak boleh dimasukkan oleh jamaah. Nanti pada biasanya pagi-pagi sampai pukul 11 dibuka untuk kaum perempuan masuk ke Raudhah. Laki-laki itu nanti waktu sholat saja. Nah, kalau di Raudhah dijadwal laki-laki. Tapi kalau di Masjidil Haram kelihatannya sampai sekarang susah. Walaupun dahulu ada pemisahan katanya antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan tawaf. Karena tawaf itu bisa sekalian juga tahiyatul masjid. Penghormatan kepada Masjidil Haram itu dengan tawaf, tawaf sunnah. Sehingga sekarang bercampur baur lah antara laki-laki dan perempuan. Tapi itu tidak bertempunya kulit laki-laki dan perempuan kalau dalam ya ini juga tidak semua ulama yang begitu, tapi ada dasar-dasar hadisnya. Bertemu kulit laki-laki dan perempuan itu tidak menyebabkan batal. Tapi kalau di luar itu jadi batal. Walaupun sekali lagi tidak semua ulama menyepakati, tidak semua madhab. Itu saya kira walman ini arunal ya. Jadi, wabalaguri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Salamah tawaf sambil menunggangi onta. Jadi boleh sambil pakai kendaraan. Ya kalau sekarang kursi roda atau kalau pakai kendaraan kendaraan listrik juga di Masjidil Haram boleh saja. Itu biasa digunakan oleh para petugas. Babul kalami fit tawaf. Bab bercerita atau bercakap-cakap saat melakukan tawaf. Hadatsana Ibrahim bin Musa, hadatsana Hisham an Jureh, akhbarona, akhbarona telah memberitakan Ibnu Jurej. Qala akhbarun Sulaiman ahwal anna Tawus akhbaru an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi, sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marro beliau lewat, wahwa pada waktu itu Nabi yaitu sedang tawaf bil Ka'bati, di Ka'bah. Insanin dengan orang lain, robato yadahu yang mengikat tangannya, ila insanin bisairin kepada orang lain dengan satu tali, au bikotin atau dengan benang.
dengan tali lah, abisyain atau dengan sesuatu dari selain itu. Aku maka memutuskan siapa Nabi Sallam biyadihi menggunakan tangan beliau semakola. Kemudian beliau bersabda, Kudfu biyadihi. Peganglah tangan itu dengan tangan saja. Nah, jadi maksudnya tawaf itu waktu itu juga mungkin ratusan ribu sudah termasuk ramai juga kata zaman Nabi. Nabi SAW juga beliau sedang tawaf. Nah, beliau melihat antara tangan yang mungkin suami istri kelihatan. Suami istri, si suaminya diikat oleh tali, kemudian diikatkan juga kepada istrinya mungkin gitu ya. Jadi saling tidak supaya tidak terpencar saat tawaf itu. Nah, Nabi saat itu melarang jangan pakai tali-talian begini gitu kan. Kalaupun mau supaya tidak terpencar, pegangan saja antar tangan dengan tangan. Jumlah waktu itu kan baru ratusan ribu, kalau sekarang sudah mungkin susah saja gitu kan. Nah, sekarang juga kita suka melihat gitu, yang saling pegangan. Kadang-kadang kan ini ada kain ihram itu kan ada buntutnya dipegang kain ihramnya oleh istrinya di belakang, suaminya yang di depan. Nah, itu yang dilakukan saat ini. Tapi tidak perlu diikat, karena Nabi juga melarang. Sudah saya pegang tangannya. Padahal waktu itu jumlahnya belum sebanyak tawaf zaman ini. Nah, kalau zaman ini mungkin boleh-boleh saja lah, supaya tidak terpisah antara satu orang dengan orang lain, antara suami dan istri biasanya gitu. Wa illam yasri bidzalika anna khabara warada fi kalamin yata'allaq bi amrin ma'rufin. Bahwa itu sebaiknya tidak tidak diikat. Kalau yang dilihat oleh Nabi itu diikat kuat gitu kan ada tali antara orang yang satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian diputus oleh Nabi, udah pegangan tangan saja. Kemudian disebutkan di sini at-tawafu bil baiti dalam hadis dari Ibnu Abbas, tawaf di Baitullah itu salatun adalah salat. Illa anna Allah kecuali sesungguhnya Allah abah telah membolehkan Allah pihi pada saat tawaf al kalam bercakap-cakap. Paman natoko siapa orang yang mau bercakap-cakap pala yantik maka tidaklah dia bercakap-cakap illa bihin kecuali dengan kebaikan. Jadi itu bedanya tawaf dan sholat. Sekali lagi, tawaf itu kedudukannya sama saja dengan sholat. Artinya harus pakai wudhu pada saat tawaf. Tetapi bedanya pada saat tawaf kita boleh bercakap-cakap, boleh berbicara, tapi saat sedang sholat tidak boleh. Nah, kalaupun mau berbicara, berbicaralah yang baik-baik. Jadi, ya apa kira-kira yang baik lah yang bisa dibicarakan pada saat tawaf tentang ke sini jangan menjauh dari rombongan paling gitu kan. Kadang-kadang kan satu orang agak terlempar keluar dari rombongan dan diajak lagi oleh anggota rombongannya ke sini ya paling seperti itu baik-baik saja itu. Anna tawafa abdul amal haji dan anna salata abdul minal haji. Sesungguhnya tawaf itu adalah termasuk yang seutama-utama pekerjaan sedang ibadah haji. Karena sungguhnya sholat itu adalah lebih utama mina haji dibanding dengan haji. Itu dalam pernyataan Ibnu Abdissalam. Tawaf itu bagian utama dari pelaksanaan ibadah haji. Walaupun nanti ada hadis lain dari Nabi bahwa haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Itu yang paling tinggi rukun haji dibanding yang lain-lain. Tetapi ternyata di sini ada pernyataan tawaf ifadah tentu yang maksud di sini. Karena tawaf itu termasuk rukun haji. Jadi kalau tidak tawaf, tidak sah haji. Tawaf itu adalah termasuk seutama-utama amalan-amalan haji. Karena semuanya sholat juga lebih utama, afdhalu minal haji, lebih utama dibanding haji. Jadi sholat itu tetap bagaimanapun lebih utama dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Sehingga jangan mengabaikan sholat. Kadang-kadang kita sholat itu karena tiap hari dilakukan, biasa itu kan. Udah kadang-kadang ada bosan gitu kan, tidak boleh bosan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat ini bukan itu.
ibadahilah Tuhanmu itu sampai datang keyakinan terus terusan. Sehingga kadang-kadang kita suka bosan tidak mau ke masjid, misalnya udah di rumah saja. Ah, itu ada gangguan setan. Tetap lakukan sholat berjamaah di masjid baik kaum laki-laki. Bahwa satu saat kita bosan, ya, biasa saya mungkin saja bisa ada. Kemarin sholat, sekarang sholat lagi. Ya memang begitulah perintah Allah. Tidak bisa. Sampai datang keyakinan. Keyakinan itu apa? Kematian. Sampai datang. Terus lakukan. Nah, itu dilakukan terus-terusan tiap hari. Tapi sekali lagi, belum tentu istiqomah. Gitu. Sudahkah Bapak, terutama yang usia 60-an ke atas, sudah mengiktikadkan gitu, bahwa sholat saya harus selalu berjamaah. Itu, kalau diniatkan begitu, saya kira bisa selalu. Walaupun sekali-kali jadi tidak sholat berjamaah, bisa. Tapi dalam keadaan darurat, saking saking kesulitannya tidak bisa berjamaah. Tapi kalau diniatkan kita akan selalu berjamaah dimanapun kita berada. Selalu saja ada kesempatan berjamaah. Kalau diniatkan, tapi kalau asa kapangi hinawai, nah itu mah bisa berjamaah, bisa tidak. Tapi usaha menjelang kematian harus selalu berjamaah sholat fardu. Walaupun di rumah juga ajak istri, ajak anak untuk berjamaah, jangan sholat sendirian. Ini tenang-tenang ya, kalau usia 30-an lah masih panjang mungkin usianya. Walaupun belum tentu juga bisa saja. Sudah tua mati. Tapi kalau kita yang sudah usia-usia kepala enam itu niatkan usahakan selalu berjamaah karena itu yang disebutkan di sini yang paling amal yang paling utama. Jangan menyia-nyiakan. Walaupun sekali lagi ada orang yang menyepelekan terhadap sholat, nganggap enteng, dia tidak menganggap penting. Sholat ke masjid itu saka sampurna wae. Coba sudah golongan lain. Kemudian di sini disebutkan waluku watawafu sabun fidzalika ala tabdila. Nah, disebutkan oleh ulama di sini bahwa wukuf dan tawaf ifadah itu sama kedudukannya, tinggi gitu derajatnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Artinya kalau kita dalam haji itu kan dibedakan antara wajib dan rukun. Kalau rukun haji tidak boleh pernah tertinggal. Jadi kalau rukun haji tidak dilaksanakan tidak sah haji. Tapi kalau wajib haji boleh diganti dengan dam. Seperti misalnya kita nginap di Mina pada hari-hari tasyrik itu wajib haji. Kalau kita sakit boleh saja tidak nginap di Mina di rumah sakit, tapi harus diganti dengan dam, dengan denda gitu kan. Demikian juga melempar jumroh itu juga bukan rukun haji tapi wajib. Nah, kalau kita tidak sempat melempar jumroh, boleh saja digantikan oleh orang lain atau bayar dam. Tapi kalau kita tidak tawaf, apalagi tidak wukuf, tidak sah hajinya. Harus diulang lagi. Ibadah haji itu dibedakan antara wajib dan. Jadi kalau dalam sholat, rukun dan wajib itu sama. Seperti berdiri, itu rukun sholat. Berdiri itu. Bagi yang mampu, bagi yang sakit ya bolehlah sambil duduk. Tapi kalau kita mampu tidak mau berdiri, tidak sah itu sholat. Kecuali sholat sunnah. Tapi pahalanya dikurangi, jadi setengahnya. Kalau sholat sunnah, boleh saja kita sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib, wajib berdiri selagi kita mampu berdiri. Jangan pura-pura tidak mampu. Tanyalah diri sendiri. Nanti akan ditanyakan oleh Allah di akhirat. Sesungguhnya kita mampu berdiri, tapi tidak mau berdiri. Itu jadi kerugian bagi kita. Di akhirat akan dipertanyakan. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Mu'asim an Ibnu Jurayj an Sulaiman al-Ahwal Qabus an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti tadi, Ro'a melihat Nabi rojul kepada seseorang laki-laki, yaitu yang tawaf
itu laki-laki bil Ka'bah di Ka'bah bijamabin dengan menggunakan jamam. Jadi artinya di sini ikatan nih. Augeri atau selain jamam, pakoto kemudian Nabi memutuskan. Di antara satu orang dengan orang lain itu diikat biar tidak terpisah. Tapi di sini Nabi melarangnya tidak perlu begitu. Mau pegang saja tangannya, tidak perlu pakai ikat. Nah, misalnya pakai tambang, pakai tali supaya eh, tidak terpencar. Seperti sekarang ini dalam satu rombongan kadang pakai tali ya seperti orang yang demo itu kan supaya tidak terpisah-pisah pakai tali itu Nabi melarang tidak perlu biasa saja lah. Kalaupun mau dipegang-pegang itu pegang tangannya saja atau bagian belakang dari itu kain kain ihromnya saja. Kemudian babu layatuku bil baiti uryan. Bab menyatakan tidak boleh tawaf di Baitullah secara telanjang. Wala yahudi musyrikun, tidak boleh lagi melakukan ibadah haji orang yang musyrik. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Lais, qala Yunus, qala Ibnu Syihab, haddatsana Humaid bin Abdurrahman, anna Abu Hurairah sebetulnya Abu Hurairah memberitakan anna Abu Bakar ini Siddiq, sebenarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ba'atsahu telah mengutus ke Abu Hurairah fil hajjati pada saat melakukan ibadah haji allati ammarahum alaiha yang memerintahkan melakukan ibadah haji kepada haji tersebut siapa Rasulullah SAW qabla hajatil wada sebelum haji wada yauman nahri pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha birohtin di dalam satu rombongan yu'adzinu yang mengizinkan Abu Bakar bin Nasi berada di lingkungan orang-orang ala yahujja ba'dal ami bahwa tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini musyrikun orang musyrik wala yatufu dan tidak boleh lagi tawaf bil baiti di Baitullah uryanun secara telanjang. Jadi ini sebelum haji wada itu tahun ke-10 ke-11 antara 10 11 Hijrah sedangkan Putuh Putuh Mekah itu tahun ke-8 Hijrah. Jadi sebetulnya setelah Putuh Mekah itu kan Mekah sudah ditaklukkan, orang-orang Mekah juga sudah masuk Islam. Kalaupun tidak masuk Islam, mereka diusir dari kota Mekah. Itu sudah menjadi kota haram untuk orang-orang yang di luar Islam. Yang menetap di kota Mekah itu hanyalah orang-orang Islam. Nah, maka ada pengumuman dari Abu Bakar As-Siddiq, tentu saja ini petunjuk dari Rasulullah, tidak boleh lagi setelah tahun ini orang musyrik melakukan ibadah haji. Demikian juga tidak boleh tawaf telanjang. Karena kita tahu pada zaman jahiliyah, Ka'bah itu tetap ada dari dahulu. Mungkin sejak zaman Nabi Ibrahim, tetapi kan di sekelilingnya sudah dipenuhi patung-patung. Demikian juga tawaf juga ada, tetapi tawafnya itu tidak menggunakan pakaian alias telanjang yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi semacam ibadah haji itu masih ada sejak zaman jahiliyah juga kan. Ini adalah kelanjutan dari kebiasaan zaman jahiliyah tetapi diperbaharui, diatur dengan aturan terbaru. Tidak boleh lagi orang-orang musyrik melakukan tawaf dan tidak boleh lagi melakukan tawaf telanjang, tidak menggunakan pakaian. Walaupun sampai sekarang kita juga tidak boleh pakai pakaian berjahit. Ya. Jadi kalaupun tawaf hanya pakai kain ihram saja yang tidak boleh berjahit. Tetapi tidak menggunakan, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh singlet dan apapun. Hanya ya telanjang bulat gitu, kalau dibuka itu. Tetapi ditutupi menggunakan kain ihram. Nah itu larangan dari Nabi SAW tidak boleh lagi. Maka setelah itu jadi kota haram, kan? Kota Mekah. Tidak boleh ditinggali oleh orang-orang musyrik. Satrul aurati bitawafilai sebisyaratin paman topa udyanan ada madama bimakah. Nah, memang begini kata madhab Hanafi, kata para ulama, menutup aurat itu memang bukan syarat.
dalam melakukan tawaf. Tetapi siapa orang yang melakukan tawaf dengan cara yang telanjang, dia harus mengulang lagi selama dia berada di Mekah. Artinya tidak sah. Itu agak aneh juga ini pernyataannya. Menutup aurat saat tawaf itu bukan syarat. Tetapi setiap orang yang tawaf dalam keadaan telanjang harus diulang. Dengan kata lain ya jadi syarat lah untuk aurat itu. Tapi ini ada pernyataan bukan syarat katanya. Gak tahu apa ini maksudnya ini. Dan di hadis berikutnya, babu babun idza waqafit tawafi. Bab mengenai bagaimana kalau kita berhenti pada saat tawaf, waqala atau fi manyatu batu qaum shalah. Bagaimana dengan orang pada saat sedang sholat datang waktu sholat? Artinya kita harus memberhentikan tawaf melakukan sholat. Dan itu yang sekarang berlaku di Masjidil Haram. Jadi kalau kita sedang tawaf, kemudian tiba waktu sholat, ada azan, ya kalau selagi adzan masih tawaf, tapi begitu sholat mau didirikan, berhenti itu tawaf. Karena kita belum selesai. Nah, silahkan nanti ulang tawafnya dari tempat kita berada di situ. Lanjutkan hitungan keberapa. Jadi kalau sudah hitungan ketiga, lanjutkan keempat, lima, sampai ketujuh. Tidak perlu dari awal lagi. Tapi kita bisa memberhentikan. Atau kita batal. Selagi tawaf, kita batal wudhu. Silahkan minggir saja cari air wudhu. Kemudian kita lanjutkan setelah kita berwudhu. Karena begitu juga yang dilakukan oleh di sini penjelasan yarju ila haitsu kuti alaihi. Kembali ke tempat di mana kita terputus melakukan tawaf. Wa yadhkurunahu bi an ibni Ammar wa Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Begitu para ulama dan para sahabat melakukannya. Man uqimat alaihi salatu wa huwa bitawafi faqata'ahu yasta'nifu wa la yubna ala ma madha. Nah, siapa orang yang pada saat sedang melakukan tawaf kemudian dikomandangkan qomat sholat, maka putuskanlah itu tawaf itu dan dia memulai untuk melakukan sholat dan nanti lanjutkan tawaf di mana dia berhenti. Kalau hitungan keempat, lanjutkan kelima dan seterusnya. Atau baru tiga setengah ya di tempat kita berhenti itulah kita mulai lagi tawafnya. Ini sekarang ini kita tidak berhubungan dengan persoalan tawaf karena kita jauh kan jarak. Tapi satu waktu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang haji, ada yang umroh, pengetahuan ini penting. Walaupun nanti pada saat haji atau umroh akan ada bimbingan biasanya. Ada pembimbing juga ya sendirian. Tapi saya kira kalau kita punya pemahaman, pengetahuan sebelumnya tentu saja boleh diamalkan juga. Dan di hadis berikutnya, hadasan Qutaibah bin Sa'id, hadasan Sufyan al-Amr. Sa'ana saya bertanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ayaqul rajul amrati bil umrati qabla ayati baina Safa wal Marwah. Bolehkah seorang suami mendekati istrinya pada saat umroh sebelum dia melakukan tawaf sa'i antara Safa dan Marwah? Ola berkata itu Robi, Kodima telah datang. Siapa Rasulullah SAW, atau maka tawaf Rasulullah bil baiti di Baitullah sab'an 7 kali. Summa sholat kemudian beliau sholat sunnah tawaf khalfal maqami di belakang makam Ibrahim rakaatain 2 rakaat. Watopa dan beliau melakukan tawaf artinya berjalan baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah. Wakola lakon kana biru sesuatu hasanah dan berkata itu Rawi, sungguh ayat Quran ini, sungguh telah ada di Rasul itu contoh yang terbaik. Jadi maksudnya begini, pada saat kita sedang melakukan umroh atau haji, sedang ihram, kita dilarang berhubungan dengan istri. Berhubungan di sini bersetubuh maksudnya lah. Tidak boleh bersetubuh antara suami dan istri saat kita menggunakan kain ihram. Nah, baru nanti setelah tahallul boleh kita berhubungan suami istri. Karena mungkin sepekan tidak berhubungan suami istri. Rindu juga. Ya bolehlah silakan itu ya.
Kalau untuk para jamaah haji juga buat kamar berkah, kamar barokah, akan digilir antara jamaah haji. Tetapi dengan catatan jangan sedang ihram. Jangan sebelum melakukan tahallul, harus tahallul dulu. Nah, tahallul pada saat umroh juga itu adalah setelah tawaf dan sa'i. Nah, setelah tawaf dan sa'i kita potong rambutnya, digunting saja cukup lah. Atau mau digunduli juga boleh. Itu setelah itu baru tahallul, halal. Tahallul itu menghalalkan diri karena sebenarnya kita sedang ihram, mengharamkan diri. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, termasuk campur suami istri tidak boleh pada saat itu sedang ihram. Tidak lama lah, paling berapa. Kalau ihram umroh itu paling paling 3 jam 4 jam saja. Masa tidak? Ya. Kadang-kadang ada waktu itu saya juga ada jamaah dari Makassar, orang Telkom. Gimana saya itu udah cerita lah gitu. Tidak kuat lagi gitu kan. Yang haji waktu itu. Tidak kuat apa gitu. Tuh ingin berhubungan dengan istri. Tapi dia sedang ihram. Ya tidak boleh gitu kan. Dia harus sampai tahan. Setelah tahalul, silakan disediakan kamar barokah. Silakan digilir antara para suami istri. Tapi tidak boleh dengan yang lain harus suami istri. Ya. Itu boleh, jangan sampai ada keyakinan ini bahwa selama ibadah haji tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tidak ada larangan itu. Yang dilarang itu hanya selama ihram saja. Di luar itu supaya dapat anak yang baik karena hubungannya di kota haram, misalnya di tanah haram, silahkan. Tapi memang selama ihram tidak boleh. Nah, orang Makassar tadi berkeyakinan bahwa tidak boleh selama melakukan ibadah haji berhubungan. Oh tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi hanya selama ihram saja. Nah, setelah itu dia senang. Oh, ternyata boleh. Silakan. Nah, di sini sebutkan Rasulullah juga begitu. Beliau melakukan tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Itulah contoh dari Rasulullah. Karena beliau seperti itu, maka dibacakan dalil di sini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada di diri Rasulullah bagi kalian semua itu contoh yang terbaik. Artinya kalau Rasulullah tidak melakukan hubungan suami istri, kalian juga tidak boleh selama ihram. Ini perlu diketahui juga. Jangan sampai merahnya apa mukanya memerah gara-gara memendam perasaan. Waduh, saya udah 2 minggu nih. Pada haji masih lama, kan 1 bulanan. Jangan begitu, itu salah kaprah. Selagi makanya hajinya pakai tamatu gitu kan, segera segera tahallul. Tapi kalau haji ifrad, nah itu yang memberatkan, tidak boleh juga berhubung selama kita sedang ihram, berat segala-galanya itu. Kemudian di hadis berikutnya, oh ini sama juga hadis ini, la yakrabu imra'atahu, tidak boleh mendekati kepada istrinya hatta yatufa baina safa wal marwah, sehingga dia selesai melakukan sa'i antara safa dan marwah. Artinya setelah tahallul. Tahallul itu biasanya setelah sa'i antara safa dan marwah. Nah, di marwah biasanya banyak tukang cukur di situ, Pak. Atau kita saling menggunting saja antara suami istri biasanya digunting. Atau antara teman boleh dengan cara itu tahallulnya itu. Selesai melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Boleh. Apakah pada saat haji ataupun karena ya tubuh bait sab'an semua soleh. Ada Nabi SAW itu melakukan tawaf di Baitullah 7 kali kemudian beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Demikian juga Ibnu Umar, beliau melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf 7 keliling. Jadi sholatnya itu harus selesai dulu tawaf. Jangan dulu sholat sebelum melakukan tawaf. Begitu hadis-hadis yang lain juga menyatakan. Dan di hadis berikutnya
Hadatsana Muhammad bin Abi Bakar, hadatsana Fudail, hadatsana dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ola berkata Ibnu Abbas, Kodima telah sampai siapa Nabi telah datang siapa Nabi SAW, maka di kota Mekah, patoba maka beliau tawaf wasa'a dan sa'i baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah. Walam yakrib dan beliau tidak mendekati al Ka'bah kepada Ka'bah ba'da tawafi setelah tawaf itu hatta roja'a min Arafah sehingga beliau kembali dari Arafah. Di sini kaitannya, jadi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Mekah, kemudian beliau tawaf dan sa'i, tidak diceritakan melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf di sini. Tetapi beliau baru lagi kembali dari masuk ke Ka'bah itu setelah beliau ke Arafah dahulu, baru sholat 2 rakaat. Jadi diputus dahulu dengan melakukan keluar masjid. Sehingga dalam hal ini, bolehkah kita juga melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, tetapi dilakukan tidak di dalam belakang makam Ibrahim. Kalau sekarang makam Ibrahim itu kan dekat dengan Ka'bah, itu kadang-kadang jadi lintasan tawaf agak susah. Sehingga dalam hal ini kadang kita di luar, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Asal kita ada di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu ini Hajar Aswad, ini makam Ibrahim gitu ada. Nah, kita di belakangnya saja boleh. Atau di luar gedung masjid juga sama sekali di halaman. Tapi kita sekitaran belakang makam juga boleh saja. Kalau alasannya penuh. Tapi kalau tidak penuh, usahakanlah di dekat makam itu. Kemudian babu man, oh sama ini hadis hadis yang tadi. Hadasan Abdullah bin Yusuf, Ahbarona, Malik dan seterusnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Syakait syakawatu, aku telah menyampaikan berunjuk rasa bila Rasulullah kepada Rasulullah SAW, hadasani dan seterusnya, anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW kala bersabda beliau wahwa bimakkah pada saat itu beliau sedang ada di Mekah, wa aroda khuruja dan mau keluar dari kota Mekah. Walam takun dan tidak ada Ummu Salamah topat telah tawaf bil baiti di Baitullah waroda padahal mengharapkan atau menginginkan juga siapa Ummu Salamah itu al keluar dari kota Mekah. Pakola maka bersabdalah kepada Ummu Salamah siapa Rasulullah SAW. Ida akomat apabila Ida ukimat apabila didirikan sholat subuh patuhi maka silakan kau Ummu Salamah tawaf ala ba'irika di atas ontamu wan nasu saluna pada orang-orang sedang sholat. Apa itu maka apa alat maka mengerjakan Ummu Salamah dari hal tersebut. Falam tusolli maka beliau tidak sholat hatta khurajat sehingga keluar. Jadi maksudnya, bolehkah kita tawaf sedangkan orang-orang sedang sholat? Ternyata boleh, boleh saja. Jadi artinya, waktu sholat duhur, orang-orang sholat, ya, pasti di pelataran Ka'bah itu penuh, tidak bisa. Tapi kita mau keluar dari Mekah kan harus ada tawaf wada, tawaf penutup. Silahkan, dan kita terburu-buru. Misalnya ditunggu kereta, gitu kan. Mau berangkat cepat, silahkan tidak apa-apa. Tawaf didahulukan dan kita tidak sholat, nanti sholat duhurnya itu di luar kota Mekah saja. Itu juga boleh. Itu yang dilakukan oleh Siti Ummu Salamah. Siti Ummu Salamah diperintah oleh Nabi, silakan kau tawaf ya Ummu Salamah pada saat orang-orang sedang sholat subuh. Nah, engkau tawaf orang-orang sedang sholat subuh, engkau tawafnya menggunakan kendaraan, silakan. Nah, nanti sholat subuhmu itu setelah keluar dari kota Mekah juga. Artinya di sini tawaf wada itu wajib, ini wajib haji. Misalkan pada saat kita keluar dari kota Mekah, akhir kegiatan yang kita lakukan di kota Mekah itu adalah tawaf. Itu yang disebut dengan tawaf wada, tawaf penghabisan. Walaupun kita belum sholat zuhur, waktu wajib sholat misalnya nggak apa-apa, sholatnya di luar kota Mekah saja. Jadi harus mendahulukan tawaf. Tapi kalau kita sempat untuk sholat dahulu ya udah sholat saja. Sholat baru tawaf. Kalau tidak diburu-buru, nah, kalau sekarang kan sudah bisa diatur-atur lah.
jamaah itu akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah pakai bis pukul 1 siang misalnya. Sudah kita ke Masjidil Haram saja dahulu. Kita melakukan sholat zuhur, kemudian setelah itu tawaf wada. Setelah itu kembali lagi ke maktab dan naik bis. Kalau bisnya sudah jarang-jarang sih, bisnya sudah di luar, sebaiknya kita tidak masuk ke maktab lagi. Harusnya bisnya sudah disiapkan, barang-barang kita sudah dari bis, tinggal berangkat gitu. Yang ideal. Di bayan iza isolati ayat tawafifi ayi mautiin. Nah ini memberikan penjelasan. Demikian pula boleh sholat 2 rakaat setelah tawaf itu di tempat mana saja. Tidak mesti, tentu saja di belakang makom Ibrahim itu paling utama. Tapi kalaupun kita tidak persis di belakang makom Ibrahim tidak apa-apa. Kalau alasannya penuh atau kita terburu-buru, silahkan. Dan itu mungkin mungkin saja menghinggapi kita juga kan. Bisa saja ini. Silahkan di luar Masjidil Haram juga. Alam yusolli hatta rojat. Seperti yang dilakukan oleh Siti Ummu Salamah. Beliau belum melakukan sholat, artinya melakukan sholatnya di luar. Tidak apa-apa. Kemudian di hadis berikutnya, ada sana Adam, ada sana Syubah, dan seterusnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata Ibnu Umar, qadimah telah datang siapa Nabi Nabi SAW, maka kemudian tawaf Nabi bil baiti di Baitullah sab'an 7 kali. Wa dan sholat Nabi qalbal maqami di belakang maqam Ibrahim rakaat ini 2 rakaat. Summa kharaja ila Safa, kemudian beliau melanjutkan sa'i ke Safa dan Marwah. Laqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh di diri Rasulullah itu bagi kalian semua. Sama dengan hadis yang tadi, tapi di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim sebutkan taufa sumatala. Nabi tawaf, kemudian belum membaca ayat fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari bagian makom Ibrahim itu tempat sholat. Fasolla, maka sholat Nabi indal maqami di dekat makom Nabi Ibrahim. Rokata ini 2 rakaat. Ini silakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ini tawaf yang mana saja, boleh saja. Tawaf sunat juga boleh sholat, tawaf fardu juga sholat. Tapi sholatnya sunnah. Nah, sedangkan tawafnya mau tawaf apapun tetap kita lakukan sholat di makom Ibrahim. Dan hadis berikutnya hadasana Hasan an Umar al Basri dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiallahu anha. An-nasan sungguhnya kelompok orang-orang manusia tawafu mereka tawaf bil baiti di Baitullah pada salat subuh setelah salat subuh. Rumahku adu kemudian mereka duduk-duduk ilal mudzakkar untuk berpikir. Hatta idza talat sehingga apabila telah keluar asyamsu matahari qom solunya mereka berdiri melakukan sholat. Akolat maka berkata Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku anu maka duduk-duduk orang-orang hatta idza kanat sehingga apabila ada satu waktu Allah tukrahu bi as-salatu yang dimakruhkan, yang dilarang sholat pada waktu itu, kok mereka mendirikan yusalluna mereka melakukan sholat. Jadi dalam hal ini disebutkan di hadis ini orang-orang itu sholat setelah sholat subuh. Jadi boleh setelah sholat subuh kita melakukan tawaf. Kemudian duduk-duduk sehingga ketika matahari keluar mereka juga setelah itu sholat. Ini terkait dengan larangan waktu sholat. Jadi pada saat menjelang matahari terbit itu dilarang sholat. Karena nanti disebutkan ada tanduk syaitan. Memang sekarang kalau di jadwal kita lihat terbit matahari itu pukul 5-an ya. Jadi sekarang mungkin sudah terbit matahari. Kita masih belum belum terlalu terang. Sehingga kalau sekarang sholat, toh terbitnya sekitar pukul 5.15 atau 5.17 atau 5.20. Ini sudah boleh sholat. Tapi pada saat pukul 5
atau pukul 5.20 saat terbit matahari itu tidak boleh sholat. Sholat apapun. Tapi kalau tawaf di sini dilakukan oleh para sahabat. Hanya disebutkan mereka duduk-duduk juga gitu kan. Artinya mungkin menjaga diri tidak melakukan tawaf. Kemudian hadasana Ibrahim bin Al-Mundir dan seterusnya dari Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau sami itu saya mendengar Nabi SAW yang melarang Nabi Ani Salati pada melakukan sholat indatul syams pada saat matahari terbit. Wa inda gurubiha dan pada saat matahari terbenam. Jadi sebetulnya ada 5 waktu sholat yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama pada saat terbit matahari itu larangan sholat, tidak boleh. Kalau kita masuk ke masjid pada saat matahari terbit tidak boleh juga melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan pada saat matahari di tengah-tengah menjelang duhur itu apakah kita perhatian tidak? Kadang-kadang kalau kita masuk masjid langsung main sholat saja. Nah sebaiknya tahan diri menjelang adzan kurang lebih 5 menitan lagi, mendingan jangan sholat saja. Walaupun kita mau tahiyat masjid, jangan duduk dahulu, berdiri saja, tunggu sampai adzan. Adzan selesai, kita melakukan sholat. Kadang-kadang ini bebas, kapanpun kita masuk ke masjid melakukan sholat. Padahal ada larangan menjelang zuhur, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada larangan. Jadi kalau hari Jumat jam berapapun, turun menjelang sholat Jumat, boleh langsung sholat. Tapi kalau di luar-luar waktu sholat hari Jumat, tidak boleh kita melakukan. Pada saat matahari sedang di tengah-tengah, menjelang adzan zuhur lah. Tapi kalau setelah adzan zuhur, udah waktunya maksud sholat silakan. Demikian juga pada saat menjelang maghrib, itu juga dilarang sholat juga saat matahari mau terbenam. Kadang-kadang kita juga belum sholat asar, menjelang matahari terbenam, tidak boleh sholat. Tahan dahulu sampai udah sekalian masuk waktu maghrib. Setelah waktu maghrib baru kita boleh sholat. Tapi menjelang maghrib tidak boleh sholat. Termasuk menguburkan jenazah juga tidak boleh. Jadi menguburan jenazah pada saat matahari sedang terbit atau matahari sedang di tengah-tengah atau sedang apa sedang tenggelam juga tidak boleh. Tunggu sampai duhur dahulu. Tunggu sampai waktu keluar matahari sudah beberapa menit. Setidaknya satu tumbak itu kurang lebih 10 menit. Jadi kalau matahari terbit pukul 5.20, tunggulah setidaknya menguburkan jenazah pukul setengah 6 dan seterusnya. Kemudian di hadis berikutnya, Hadasani Al Hasan bin Muhammad wa Za'faroni, Hadasana Ubaidah dan seterusnya dari Rokai. Roa itu saya melihat Abdullah kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, yaitu beliau melakukan tawaf pada fajar setelah sholat fajar, wal yusolli dan sholat rakaat ini 2 rakaat. Nah, ini Abdullah bin Jubair. Jadi yang dilarang itu adalah pada saat matahari terbit tidak boleh sholat. Tapi pada saat kalau setelah sholat fajar, setelah sholat subuh kan tidak boleh sholat juga, ada sholat 2 rakaat. Itu larangan bagi sholat yang tidak ada penyebabnya. Tapi kalau ada penyebab seperti sholat jenazah, ada jenazah yang perlu disolatkan, ya bolehlah sholat. Demikian juga tawaf dilakukan oleh sahabat. Dan sholat yang ada sebabnya, yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf, boleh dilakukan kalau ada penyebabnya. Tapi kalau sholat mutlak itu jangan dilakukan. Kemudian di hadis berikutnya, hadis terakhir. Waro itu saya melihat Abdullah bin Jubair yusolli, sama hadisnya dengan di atas. Jubair sholat 2 rakaat pada asar setelah asar. Wa yukhbiru anna Aisyah dan memberitakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha hadasathu, bercerita Siti Aisyah kepada Jubair anna Nabi Nabi SAW dalam yadkhul, tidaklah Nabi masuk baitah ke rumah Siti Aisyah illa sallahuma, kecuali beliau sholat setelah asar maupun setelah subuh. Jadi ini juga dilakukan oleh Jubair.
Jubair ini keponakan Siti Aisyah. Abdullah bin Jubair ya. Kakak atau adik Siti Aisyah kalau gitu. Putranya Sayyidina Abu Bakar juga beliau. Jadi ini sahabat dekat dengan Nabi SAW. Jadi pada saat-saat tertentu, silakan kalau kita melakukan sholat setelah asar ataupun setelah subuh, jelas penyebabnya apa. Nah, di sini disebutkan kunna natufu pada sahu arukna fatihah wal khotimah. Kami melakukan tawaf, kami memegang rukun. Memegang rukun itu rukun al-fatihah wal khotimah. Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Walakin walam nakun natubu pada subuh, tapi kami tidak melakukan tawaf setelah subuh atau asyam sehingga keluar dulu matahari. Nah, di sini ada perbedaan pemahaman antara para sahabat dan bahwa larangan melakukan sholat itu berlaku juga untuk larangan tawaf. Artinya pada waktu-waktu dilarang sholat jangan juga melakukan tawaf. Karena di sini disebutkan sami itu Rasulullah saya mendengar Rasulullah SAW Yakulu bersabda Rasulullah tatlu syamsu baina qarnai syaitan. Itu kedua matahari atau matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Ini wallahu alam gimana pengertiannya. Di antara dua tanduk setan. Pada saat matahari terbit itu disanggah dua tanduk setan. Padahal itu kan berputar itu matahari bumi karena bumi berputar berotasi di dalam dirinya maka terbitlah matahari. Itu kalau pemahaman saat ini, pengetahuan saat ini. Tapi bahwa itu sanggah tanduk setan itu kata Rasulullah. Wallahu alam gimana pengertiannya. Sama seperti misalnya kalau orang ketiduran sampai kelewatan subuh, itu telinganya sedang dikencingi setan. Gak tahu gimana setan kencing di telinga kita itu. Yang jelas kerek kuai itu kan orang yang sedang dikencingi setan. Hakikatnya gimana waktu malam? Apakah setan bisa kencing juga? Oh, tentu saja bisa. Tentu saja. Makhluk kita. Hanya kita tidak melihat. Annahum sallu subha. Sesungguhnya para sahabat sholat subuh. Yugolasin digolas. Watopa ibnu Umar dan Tawab ibnu Umar pada subuh setelah subuh. Saban dikali semua tepatnya ila apkis samai. Dan beliau melihat ke ufuk di langit. Jadi artinya di antara para sahabat ada yang membolehkan melakukan tawaf setelah sholat subuh, tapi ada juga yang tidak melakukan. Berbeda-beda pemahaman di antara untuk melakukan tawaf. Nah, di sini Sayyidina Ibnu Umar disebutkan tawaf setelah subuh. Pada subuh, lalu lihat tata tasyam. Tapi sholatnya beliau tidak lakukan sampai keluar dulu matahari jelas terbit dahulu. Karena itu dilarang melakukan sholat pada saat matahari terbit. Kita tahu pada asri dan apabila tawaf setelah asar beliau juga tidak sholat sehingga matahari tenggelam dahulu. Itu karena menjelang tenggelam dilarang melakukan sholat. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Saya kira itu bahasan kita hari ini. Kalau ada yang mau didiskusi atau tidak, kita ya.